Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuni Chandra Dewi bersama teman-teman saya Noval Mahdika Davi Anantri dan Kirana Sekar Arini dari Institut Teknologi Bandung. Kami di sini membawakan penelitian yang berjudul Analisis Peningkatan Gas Karbon Monoksida akibat kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau dengan metode penginderaan jauh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Indonesia termasuk negara yang memiliki kawasan hutan cukup luas. Menurut laporan publikasi statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015, luas hutan di Indonesia secara total terdapat 128 juta hektar. Dengan banyaknya kawasan hutan, kebakaran hutan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan di area tersebut dan atau hasil hutan menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan pada tahun 2019 merupakan kebakaran yang terparah sejak kebakaran pada tahun 2015. Kebakaran hutan dan lahan gambut ini juga dapat menyebabkan polusi udara, dengan salah satu emisi gas yang dihasilkan adalah gas karbon monoksida. Dengan total luas lahan gambut Provinsi Riau sebesar 4.044 juta hektar, apabila lahan tersebut terbakar, dapat menghasilkan emisi gas karbon monoksida dan berpotensi untuk terbawa angin dan dapat menyebar sangat luas ke area-area sekitar daerah kebakaran hutan dan lahan gambut. Maka dari itu, perlu dilakukan pengawasan dengan menggunakan analisis terkait tren kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau. Dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, kami melakukan sebuah penelitian dengan metodologi yang akan dijelaskan berikutnya. Dalam penelitian kali ini, kami memilih untuk menggunakan platform bernama Google Earth Engine atau GEE. Dengan kelebihan yang pertama, dapat mengakses data citra satelit dengan jumlah yang sangat besar. Yang kedua, dapat melakukan pengolahan data spasial dengan menggunakan algoritma-algoritma data processing yang cukup banyak dan semakin disempurnakan oleh developer Google Earth Engine. Dan yang ketiga, terdapat contoh skrip yang dapat digunakan pemula untuk menggunakan platform ini. Berikut merupakan data yang kami gunakan selama penelitian ini. Yang pertama, Sentinel-5P NRTICO atau Near Real Time Carbon Monoxide. Yang kedua, Fire Information for Resource Management System atau FIRMS. Yang ketiga, Hansen Global Forest Change versi 1.7. Dan yang terakhir, World Pop Global Project Population Data Estimated Residential Population per 100 x 100 meter grid square. Berikut ini merupakan diagram alir pengolahan data yang kami lakukan. Pada keempat dataset yang telah kami gunakan, kami melakukan pemilihan area penelitian yaitu di daerah Provinsi Riau dan sekitarnya. Kami melakukan pemilihan area penelitian ini dengan menggunakan fitur Draw Rectangle pada Google Earth Engine. Lalu, pada dataset Sentinel-5P NRTICO dan juga FIRMS, kami melakukan penyaringan data berdasarkan waktu karena kami ingin memvisualisasikan dataset tersebut pada tiap bulannya di tahun 2019. Sedangkan untuk dataset Hansen Global Forest Change dan juga World Pop, kami tidak melakukan penyaringan data berdasarkan waktu karena tidak semua dataset di Google Earth Engine dapat dilakukan penyaringan data berdasarkan waktu. Untuk dataset Sentinel-5P NRTICO, kami melakukan pembuatan time series chart konsentrasi gas CO, lalu didapatkan grafik time series konsentrasi gas CO pada tiap bulannya. Lalu pada keempat dataset tersebut, kami juga melakukan klasifikasi data. Nah, dari data time series chart tadi, kami melakukan proses pengunduhan data, lalu dari data yang didapatkan, kami melakukan proses penghitungan persentase perubahan konsentrasi gas CO pada tiap bulannya. Lalu didapatkanlah persentase perubahan konsentrasi gas CO pada tiap bulannya, yang nantinya akan digunakan untuk analisis. Lalu, setelah dilakukan proses klasifikasi pada keempat dataset yang kami gunakan, didapatkanlah data raster hasil klasifikasi. Lalu pada proses terakhir, kami melakukan pembuatan aplikasi GII atau User Apps. Hal ini dilakukan agar pengguna lainnya itu dapat mengakses hasil penelitian kami. Lalu, didapatkanlah hasil tampilan aplikasi GII beserta linknya untuk pengguna lainnya itu dapat mengakses hasil penelitian kami.
Lalu dari tampilan aplikasi GI itu, kami melakukan analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis dari penelitian kami. Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan platform Google Earth Engine, kami mendapatkan peta persebaran gas karbon monoksida beserta grafik perubahannya pada tiap bulan di tahun 2019. Berikut ini merupakan hasil visualisasinya, dan ini merupakan dashboard dari WebGIS atau User Apps yang telah kami desain, di mana terdapat keterangan legenda dan juga grafik time series konsentrasi gas karbon monoksida. Kami membuat dashboard ini pada tiap bulannya di tahun 2019. Nah, pada bulan Januari, daratan di Provinsi Riau tidak ada yang memiliki konsentrasi gas karbon monoksida dengan tingkatan tinggi sekali, tetapi di beberapa tempat terlihat memiliki konsentrasi gas CO dengan tingkatan tinggi dan cukup tinggi. Sedangkan di beberapa daerah laut terlihat memiliki konsentrasi gas CO dengan tingkatan tinggi sekali. Pada bulan Februari, daerah yang memiliki konsentrasi gas CO cukup tinggi dan tinggi ini mulai meningkat. Lalu konsentrasi gas CO ini meningkat secara signifikan di bulan Agustus, dan puncaknya itu berada di bulan September. Lalu di bulan Oktober terjadi penurunan. Berikut ini merupakan hasil plotting dari data konsentrasi gas karbon monoksida yang telah kami dapatkan. Dari sini dapat terlihat bahwa di bulan Agustus terjadi peningkatan secara signifikan konsentrasi gas karbon monoksida, dan puncaknya itu berada di bulan September, yaitu di tanggal 22 September tahun 2019. Berikut ini merupakan hasil persentase perubahan konsentrasi gas CO pada tiap bulannya. Pertama-tama kami melakukan perhitungan rata-rata konsentrasi gas CO pada tiap bulannya. Lalu kami melakukan perhitungan persentase perubahan dengan menggunakan rumus rata-rata konsentrasi gas CO pada bulan setelah dibagi rata-rata konsentrasi gas CO pada bulan sebelum dikali 100%. Apabila hasil persentase perubahan lebih dari 100%, maka menunjukkan kenaikan. Apabila hasil persentase perubahan kurang dari 100%, maka terjadi penurunan. Kenaikan paling signifikan terjadi pada bulan Agustus sampai September, sedangkan penurunan paling signifikan terjadi pada September sampai Oktober. Dari hasil plot data konsentrasi gas CO yang telah kami buat sebelumnya, kami menilai bahwa sulit untuk menentukan tren perubahan tiap bulannya, sehingga kami membuat grafik dari data rata-rata konsentrasi gas CO. Dari grafik ini dapat terlihat bahwa kenaikan signifikan mulai terjadi pada bulan Agustus dan puncaknya terjadi pada bulan September, yaitu pada tanggal 22 September tahun 2019, konsentrasi gas CO dapat mencapai 0,132 mol per meter persegi. Berikut ini merupakan hasil visualisasi persebaran gas CO pada bulan September. Terlihat bahwa di daerah Provinsi Riau yang memiliki konsentrasi gas karbon monoksida paling tinggi adalah Kabupaten Siak yang berwarna merah, Kabupaten Pelalawan yang berwarna kuning, Kabupaten Indragiri Hulu yang berwarna ungu, dan Kabupaten Indragiri Hilir yang berwarna hijau. Berikut persebaran titik api setiap bulan dari awal Januari sampai akhir bulan Desember 2019. Konsentrasi gas karbon monoksida yang berubah-ubah pada video sebelumnya juga berkaitan dengan kerapatan titik api di Provinsi Riau. Titik api ini merupakan indikator kebakaran hutan yang mendeteksi suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya. Kemudian, semakin banyak titik api, maka potensi kebakaran hutan dan lahan juga akan semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Dari video tadi dapat dilihat bahwa kerapatan titik api mulai meningkat pada akhir musim hujan, yaitu di bulan Maret hingga mencapai puncak pada musim kemarau di bulan Agustus dan September.
Informasi persebaran titik api ini juga dapat membantu kesiapan penanggulangan bencana, kebakaran hutan, dan lahan gambut. Berikut hasil pengolahan data pada bulan Agustus dan bulan September yang dikatakan titik api pada kedua bulan tersebut mencapai puncaknya. Pada kedua gambar ini terdapat 4 poligon yang memiliki warna yang berbeda. Warna merah merupakan Kabupaten Siak, warna kuning merupakan Kabupaten Pelalawan, warna ungu merupakan Kabupaten Indragiri Hulu, dan warna hijau merupakan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada bulan Agustus, kerapatan titik api meningkat sangat signifikan. Daerah yang memiliki titik api yang paling banyak yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Siak. Kemudian pada bulan September, titik api mulai menyebar secara merata di Provinsi Riau. Pada bulan September pula, titik api di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan mulai berkurang. Tetapi di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, dan daerah lainnya di Provinsi Riau, titik api semakin meningkat. Daerah lainnya di sini pada kedua peta digambarkan di luar 4 poligon. Namun, kalau dilihat dari video persebaran titik api sebelumnya, kemunculan titik api mulai menurun drastis pada bulan Oktober, November, dan Desember di tahun 2019. Berikutnya kami akan menjelaskan terkait hasil visualisasi dari pengolahan data deforestasi dan populasi. Apabila dilihat pada gambar pertama, berikut merupakan peta persebaran deforestasi di daerah penelitian pada Januari 2000 hingga Januari 2020. Mengapa dari tahun 2000? Karena pada data Hansen Global Forest Change, data yang dijadikan acuan merupakan data dari tahun 2000, sedangkan pada pengolahan data kami memilih data hingga tahun 2020. Lalu dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi banyak deforestasi, terutama di bagian selatan dari Provinsi Riau. Namun keterbatasan dari penelitian ini adalah penyebab dari deforestasi masih tidak bisa diklasifikasikan lebih lanjut, sehingga area deforestasi akibat kebakaran hutan masih belum dapat dibedakan dengan area deforestasi akibat penebangan hutan. Lalu apabila dikaitkan dengan data populasi di gambar kedua, dapat diketahui perubahan lahan apa saja yang terjadi setelah deforestasi. Contohnya pada daerah dengan populasi tinggi, apabila dikaitkan dengan peta persebaran deforestasi dengan tutupan vegetasi yang rendah, maka dapat ditarik kesimpulan daerah ini merupakan pemukiman sejak awal tahun 2000. Sedangkan apabila dilihat pada daerah selatan ini dengan deforestasi yang cukup tinggi, namun apabila dibandingkan dengan persebaran populasi dengan populasi yang rendah, maka tidak mungkin daerah tersebut dijadikan pemukiman. Mungkin saja dapat dijadikan perkebunan atau lahan-lahan lain seperti itu. Dengan banyaknya kasus penyakit pernafasan akibat kadar karbon monoksida yang tinggi dari kebakaran hutan, penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan dengan menambahkan data terkait kasus penyakit saluran pernafasan. Kemudian, pada penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kami telah melakukan perhitungan persentase perubahan gas karbon monoksida di daerah penelitian. Persentase kenaikan yang terbesar terjadi pada bulan Agustus sampai September. Kesimpulan yang kedua, dari peta persebaran kadar gas karbon monoksida, kami menemukan bahwa persebaran terbesar konsentrasi gas CO dengan tingkatan sangat tinggi terjadi pada bulan September. Kesimpulan yang ketiga, dari peta persebaran titik api dan juga peta persebaran konsentrasi gas CO, dapat ditarik hubungan bahwa semakin banyak persebaran titik api, maka persebaran konsentrasi gas CO juga semakin tinggi. Kesimpulan yang keempat, peta tingkat deforestasi dan peta persebaran populasi dapat dijadikan analisis lebih jauh mengenai peningkatan gas karbon monoksida akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut merupakan link menuju user app atau WebGIS yang telah kami buat. Sekian penjelasan terkait penelitian kami. Saya Kirana Sekar Arini mewakili Novel Mahdika Davi Anantri dan Wayuni Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.